Oh, suami saya sabar kok. Diperlakukan seperti apapun, nggak ada diam. Dan justru itu harus dicurigai loh Bapak Ibu. Di depannya memang bagus-bagus seperti itu, tapi hatinya tertawa. Silahkan ada berdansa. Aku juga punya acara lain di tempat lain. Tapi kalau istrinya tuh baik, nggak bakalan dia ajak digoda oleh relasi bisnis yang malum Bapak Ibu. Ya. Pemenang tender sekarang ini kan menyuguhkan sex gratification, gratifikasi, gratifikasi seksual. Coba lihat film filmnya Demi Moore itu ya. Apa ya? Salah satu filmnya itu Demi Moore itu berfungsi sebagai sales. Ya. Nah, dia perusahaannya itu perusahaan IT. Saya lihat film ini di Belanda ya. Nah, bagaimana Demi Moore yang cantik itu mempromosikan suatu produk baru ya, kepada relasinya. Dan si bos ini kena dengan kecantikannya Demi Moore. Akhirnya ya perusahaan itu dimenangkan oleh relasi bisnisnya. Nah, tetapi itulah satu bentuk. Bayangkan kalau suami kita didatangi oleh Demi Moore, apa masih ada imannya tuh, apalagi disuguhin macam-macam. Jadi ini fenomena masyarakat modern seperti sekarang ini banyak tantangannya. Jadi saya mohon betul, pertama iman kita harus diperkuat, dan yang kedua relasi kita dengan keluarga suami perkuat, ya relasinya. Sebab suami itu diam-diam menilai loh, diam-diam mengoleksi kata-kata kasar yang pernah kita keluarkan. Kalau sudah sampai 100 jumlahnya kata-kata kasar dan sikap yang kasar seorang istri terhadap suaminya mencapai puncaknya nanti, ya udah tiba-tiba bisa berbalik ya 80 derajat. Baru dia merasa terlambat ya. Curhat kemana-mana. Kok kenapa suami saya berbalik? Apa hati suami itu Bu seperti kaca. Kalau sudah pecah nggak akan pernah bisa disambung. Tapi kalau perempuan masih bisa. Suami yang pintar bisa meminta maaf, kembalin, wah pulih sepenuhnya lagi. Bahkan lebih cinta daripada pengantin baru. Tapi kalau suami yang tersinggung, seperti kaca yang terbelah, tidak bisa disambung lagi. Pasti ada retak-retaknya. Hati-hati loh. Kalau itu terjadi, seumur hidup tidak akan pernah pulih lagi. Jangan terlalu banyak melakukan penarikan terhadap suaminya, sebab itu pasti akan berujung dengan malapetaka keluarga. Enggak bisa khusyuk dalam sholat, enggak bisa khusyuk dalam ngaji. Ya, itu tanda-tanda neraka itu ya. Jadi sebelum sampai di akhirat, neraka duluan. Maka itu ada pernah yang mengatakan seandainya ada yang bisa disembah selain orang tua dan Tuhan ya, Tuhan dan orang tua, suamilah. Ya, banyak ayat-ayat yang hadis-hadis menganjurkan seorang istri harus taat kepada suami, walaupun juga harus sebaliknya kan. Tapi secara eksplisit itu istri harus lebih tunduk kepada suaminya. Karena sumber malapetaka paling berat itu sebetulnya kalau kapan istri itu sudah mulai tidak respect, kasar terhadap suaminya, itu bahaya. Bahaya akhirat dan bahaya dunia. Perselingkuhan terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga. Nah inilah pentingnya mengevaluasi diri kita sendiri. Kita sih ngaji semua, belajar tasawuf, tapi masih tetap kasar tuh terhadap suaminya. Masih tetap egois. Dia yang cari uang kok. Ya, tapi enggaklah sepantasnya. Mempermalukan suami di depan umum itu sangat tidak pantas. Ya, kan? Hargailah suaminya. Itu penarikan. Tapi sebaliknya seperti juga yang saya sampaikan minggu lalu, benar-benar seorang suami itu harus bertanggung jawab. Ya, jangan hanya sebelah
Jadi suami dan istri harus saling menghargai. Itulah yang akan melahirkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan sakinah mawaddah itulah yang menjanjikan kekhusyuan di dalam salat, ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan rumah tangga berantakan, enggak bakalan ada kekhusyuan itu. Itu berbanding lurus dengan itu. Nah, kemudian jangan terlalu banyak mengontrol suami. Pakai mata-mata lah segala macam. Enggak perlu. Sehebat apapun perempuan mengintip, mendeteksi, memata-matai, suami tidak akan pernah kehabisan akal kok. Kalau bukan iman yang memproteksi, kalau bukan cinta yang sangat dalam, tidak bakalan suami itu bisa diproteksi. Ibu bisa mengontrol kalau Jakarta. Begitu tugas keluar daerah, janjian di situ. Nggak ada yang tahu. Hotelnya beda, malam-malam nggak tahu kemana, para kemana, janjian. Keluar negeri, ketemu di Singapura, satu pesawat selanjutnya. Udah, suami apa istri nggak tahu. Terlalu banyak space untuk suami kalau mau macam-macam. Tapi kalau istrinya baik, maka nggak mungkin bisa terjadi hal-hal seperti itu. Nah, maka itu full kontrol terhadap suami itu sangat tidak bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap pokoknya tawakal kepada Allah. Janjikan kesalehan terhadap suami. Itulah yang menjadi rem. Menunjukkan sikap reaktif berlebihan sehingga membebani pikiran suami. Suka memberikan reaksi berlebihan. Egois banget menjadi seorang istri. Nggak pernah mau salah, nggak pernah minta maaf. Nah, itu bahaya. Untung suaminya sabar. Kalau nggak sabar, pikirannya pasti macam-macam. Suami yang sabar, dia akan mengingat, Nabi Nuh, suami yang terbaik. Nabi Lut, suami yang terbaik. Kenapa istrinya pengkhianat? Itu ada hikmahnya. Aku akan menjadi seperti Nabi Nuh, istrinya kasar, istrinya itu bejat, diakui oleh Al-Quran. Tapi Nabi Nuh tetap Nuh. Tapi suami kan bukan Nabi Nuh. Baru belajar agama. Susah. Nah inilah teman-teman. Mari kita mengimplementasikan pemahaman keagamaan kita di dalam rumah tangga. Bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik.